mengurai kemacetan. Kita kembali di pro kontra, Pak Darman Ningtyas, saya ingin minta tanggapan Anda. Ya. Pertama, concern kami itu sebetulnya pada mobilitas. Jadi sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum itu sarana mobilitas saja. Jadi kata kuncinya sebetulnya mobilitas. Apakah mobilitas warga itu terjamin atau tidak? Gitu. Kalau terjamin, silakan melarang. Tapi kalau tidak terjamin, jangan, kan gitu. Nah, kalau di konsepnya kalau begitu, maka apakah angkutan umumnya itu sudah memadai untuk menjamin mobilitas warga itu atau belum? Kalau dari pandangan Anda, apakah Transjakarta lah ya, berarti yang lewat itu hanya Transjakarta hingga saat ini sudah memadai, sudah memenuhi kebutuhan orang-orang yang berkantor di Sudirman Tamrin? Kalau di Sudirman Tamrin sudah, relatif sudah. Tetapi kan ada problem kalau misalnya sampai Bundaran HI, itu kan mesti harus ada namanya fasilitas park and ride. Jadi sepeda motor itu mau ditaruh di mana, diparkir di mana gitu. Katakanlah misalnya yang dari selatan itu mau ditaruh di mana gitu. Nah, itu yang belum terpecahkan gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi angkutan umumnya, koridor 1 itu relatif cukup sudah baik. Banyak. Jadi katakanlah misalnya yang jalur Sudirman, bundaran Sudirman sampai Tamrin itu relatif sudah banyak gitu. Hanya saja dengan pembangunan MRT ini terjadi penyempitan jalan yang menimbulkan kemacetan. Menimbulkan kemacetan. Nah, ini saya kira masalahnya. Makanya kalau saya selalu bilang prinsipnya setuju, tetapi mungkin waktu yang tepat adalah 2019. Manakala MRT sudah selesai gitu. Sehingga mobilitas warga itu tidak terganggu. Tetapi kalau sekarang memang problemnya adalah soal terganggunya mobilitas warga. Sebetulnya alasan pemerintah memberlakukan atau paling tidak melakukan uji coba pada tanggal 12 September nanti adalah pertama untuk mengurangi kemacetan. Saya ingin minta pendapat Anda, benarkah dengan melarang roda 2 melintasi Sudirman Tamrin akan berkurang kemacetan? Yang kedua adalah banyaknya kecelakaan yang terjadi dengan menggunakan moda transportasi roda 2 ini, begitu yang terjadi di Sudirman Tamrin. Pak Taufik. Kalau alasannya untuk mengurai kemacetan ya, sebenarnya kan harus dihitung dulu berapa sih jumlah motor yang lewat setiap hari. Itu kan makanya tadi saya tanya kajiannya mana, dibandingkan kendaraan roda 4. Berapa jumlah motor yang lewat setiap hari, kemudian dampaknya ke si pengguna motornya seperti apa, kemudian jalur alternatif pada saat mereka dilarang. Kan ada jalur alternatif nih, sudah disiapkan tidak? Jalurnya ini ntar jadi macet apa enggak? Jadi kalau misalkan di jalur yang dilarang nggak macet, kemudian alternatif jadi macet, kan sama aja memindahkan kemacetan aja namanya, ya kan? Bukan solusi. Kemudian kalau misalkan alasan keselamatan pengguna motor ya, kenapa nggak Dinas Perhubungan bikin sebuah terobosan, bikin jalur sendiri khusus pengguna motor dong? Pernah nggak kepikir sampai ke sana misalnya? Jangan jadi jalan yang sudah ada malah dikurang-kurangin untuk pengguna motor. Nah, saya menambahkan, memang kemacetan itu saya setuju kalau soal kemacetan itu bukan sepeda motor penyebabnya, tapi mobil. Kalau saya selalu mengatakan sepeda motor itu menciptakan kesemrawutan. Bukan kemacetan. Kalau kemacetan lebih kepada kendaraan-kendaraan yang berbadan besar ya. Kalau kemacetan pasti mobil pribadi. Kenapa? Karena space-nya itu lebih luas gitu loh, lebih lebar gitu. Tetapi kalau sepeda motor menciptakan kesemrawutan ya, gitu. Dan juga bagi penyeberang jalan cenderung lebih sulit menyeberang jalan kalau yang melintas itu sepeda motor. Nah, tapi kalau di Sudirman Tamrin kan memang tidak ada penyeberangan jalan yang di bawah di jalan ya. Iya, tapi kan soal kemacetan tadi kan yang ke mobil pribadi. Itulah sebetulnya andai kan tidak ada hambatan-hambatan, Pemprov DKI itu juga sebetulnya mau membatasi mobil pribadi dengan ERP. Ini langkah awal ya berarti. Iya, gitu. Jadi sebetulnya kalau konsepnya itu nanti ya roda 2 maupun roda 4 dibatasi untuk masuk jalan. Hanya saja proses ERP ini kan kemarin tahun lalu sudah sempat tender, tetapi karena ada komplain dari KPPU akhirnya
tendernya dibatalin gitu, sehingga sekarang tertunda lagi. Tetapi langkahnya memang di Sudirman Tamrin nanti akan dibatasi penggunaan baik mobil pribadi maupun motor. Nah, soal kajian memang sebetulnya sedang proses, Pak. Nah, mungkin belum sampai disampaikan ke teman-teman di DPR gitu. Tapi tanggal 8 Agustus lalu kebetulan saya terlibat di dalam pembahasan mengenai kajian penggunaan sepeda motor di Jakarta oleh Hasilnya DPTJ. apa, Pak? Kalau Anda termasuk salah satu yang terlibat dalam perumusan itu, apakah benar itu tadi penyebab kecelakaan utama di jalur protokol tersebut adalah kendaraan roda 2? Apakah bisa juga, Anda tadi juga mengakui bahwa sebetulnya bukan kemacetan yang disebabkan oleh roda 2 ini, tapi malah keserautan begitu? Ya, sebetulnya saya waktu itu hanya hadir sebagai peserta pembahasan ya, bukan merumuskan. Tetapi saya mendengar bahwa memang sedang dilakukan. Jadi hasilnya apa ya? Sedang proses. Ada kajian. Sekarang sedang kajian itu sedang kemarin proses. dari pagi di Lapatin tuh ada, Pak, kajiannya. Jadi berdasarkan kajian. Sudirman Tamrin itu 65% motor yang melintas tuh paling banyak. Nah, motor itu 11%-nya yang online kita nih, grup kita gitu kajiannya. Makanya itu yang jadi bahan pertimbangan ya tadi tuh Dinas Perhubungan untuk membatasi. Karena cukup banyak kan tadi semberawutnya itu. Nah, kalau kita kan berpikiran kalau kita yang 11% kan urusannya kan cari nafkah di situ. Jadi sebenarnya sih kalau bisa yang Tamrin juga kita dikasih izin melintas. Jumlah sepeda motornya. Ini pembelaan terhadap kaumnya seperti itu ya. Jumlah sepeda motor juga sudah terlalu banyak. Lebih banyak daripada penduduk sebenarnya sepeda motor itu. 15 juta. 14 juta. 14 juta sampai tahun 2015 itu. Ya, penduduk cuma 10 juta ya Pak Taufik ya. Jadi lebih banyak daripada penduduk. Luar biasa sebenarnya. Ini kan perlu diatur gitu loh. Tapi pengaturan tersebut apakah tidak berdampak negatif? Tadi akan dibikin bagus, clean, tidak semrawut di jalan protokol. Taruhlah sekarang Sudirman Tamrin. Entah nanti ke depannya mungkin ada Rasuna Said dan seterusnya begitu. Tapi apakah pemerintah sudah memikirkan dampak dari tidak lewatnya roda motor tersebut di jalan-jalan protokol itu, jalur alternatif atau jalan tikusnya nanti juga akan sangat macet begitu, Pak? Itu kan sebenarnya sudah berdasarkan survei mereka ya. Sudah diterjunkan untuk survei itu kan. Dari jalan-jalan mana, misalkan di Setiabudi itu, dari mana dia? Sudah dikaji kok itu. Ada jadi Sudirman Tamrin itu sudah dikaji. Tadi kajian mereka tuh ada 15 titik masuk. Betul. Nah, 15 titik masuk itu kan nanti saya bilang juga akan bisa menimbulkan kredit. Karena kan orang akan berhenti di sana kan, nggak boleh masuk nih. Jadi malah saya bilang juga malah jadi bikin kredit juga. Di 15 titik itu kan orang nyerbu. Kalau nggak bisa nih berbalik. Nah, nanti kemacetannya malah mengular nih di samping-samping. Secara otomatis. Kan motor biar gimana nih, nggak bisa kita pungkiri kan ngeyel, betul nggak? Kalau dia mau masuk aja, begitu nggak dibatasin kan dia berbalik nih, betul nggak? Nah, di titik yang masuk 15 itu nih, ketika dia berbalik, itu menurut saya akan rawan terjadi kemacetan yang cukup besar. Kecelakaan. Malah dan juga kejahatan mungkin ya. Iya, karena tadi dia aja jumlahnya udah cukup besar, 65% lebih. Nah, ketika 65% di titik-titik masuk dia nggak boleh masuk, itu bukannya jadi sesuatu yang berbahaya, betul nggak? Oke. Pak Taufik, kalau orang bicara ini kan perda, begitu ya? Bukankah sudah disetujui oleh DPRD kok justru sekarang Anda akan turun ke jalan? Coba perhatiin perdanya deh kalimatnya. Bunyinya di situ dapat membatasi, kemudian dapat dilakukan namanya rekayasa. Dapat itu artinya bisa iya bisa tidak, gitu loh. Bukan berarti iya. Nggak mesti langsung dijalanin. Nggak mesti langsung dijalanin dong. Dan kita mesti ingat ya Mbak. Nih saya ngomong hal yang prinsip ya. Salah satu syarat keberhasilan pembangunan adalah tingginya angka partisipasi. Itu clear. Jadi semakin tinggi angka partisipasi, ya keberhasilan kebijakan ini jelas gitu. Nah sekarang DPRD aja yang jelas-jelas representasi masyarakat baru tahu tadi. Gimana ini mau dibilang kebijakan yang sudah melalui proses kajian dan lain-lain gitu loh. Karena jadi itu sudah perintah perda kata pemerintah. Harusnya DPRD mau tidak mau harus tahu sebelumnya. Jangan tergesa-gesa menetapkan kebijakan ini. Apalagi kita tahu gubernur kita yang sekarang ini kan sudah mau habis nih masa jabatannya. Maksud saya jangan dong di akhir masa jabatan bikin kebijakan yang kontroversi.
Karena apa? Nantinya ngerinya ini jadi bom waktu buat gubernur yang baru. Dan Demokrat tidak mau itu. Iya dong. Kasihan gubernurnya nanti, begitu maksudnya. Maksud saya dilibatkan dulu semua pihak, ajak ngomong dulu lebih banyak pihak, karena Mbak, ini kebijakan yang berdampak sangat banyak loh. Tadi Abang bilang motor di Jakarta lebih banyak daripada jumlah penduduk. Benar. Jumlah penduduk itu 9 juta, 10 juta. Jumlah motor itu 14-15 juta. Jadi satu orang tuh kira-kira punya 1,5 motor di DKI. Artinya kan banyak sekali yang terkena dampak dari kebijakan ini. Dan apa ya? Gimana cara saya nyampein ya? Di satu sisi ini mereka ditekan untuk bayar pajak karena banyak sekali pajak yang didapat dari pajak kendaraan bermotor ini. Tapi di sisi lain dibatasi, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya. Anda menilai tidak adil? Iya dong. Bagi masyarakat kecil? Bagi masyarakat kecil. Karena di dalam undang-undang, Mbak ya, Undang-Undang 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, di situ jelas kok disebutkan bahwa rakyat itu berhak terlibat dalam 4 hal: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari pembangunan. Saya ulangi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari pembangunan. Nah, rakyat representasinya kan adalah kalau kejadiannya begini, ini kan berarti rakyat cuma jadi penonton dari proses pembangunan. Di mana keterlibatannya? Kita yang DPRD aja dalam perencanaan. Nih, kita yang DPRD aja nggak tahu. Oke. Jadi saya kira memang ini ada persoalan soal komunikasi. Yes, maksud saya itu, maksud saya kurang aktif komunikasi dari Disub ini ke kita gitu loh. Kalau komunikasinya sudah lancar, Anda yakin akan menyetujuinya? Ya, kita lihat dulu dong. Kalau saya sih pada prinsipnya menolak rencana ini sebelum ada kejelasan. Kawan-kawan di DPRD dari fraksi lain sampai sejauh mana efektivitas dari kebijakan ini. Karena sekali lagi, Mbak, saya ini jadi anggota DPRD itu rakyat yang pilih, dan rakyat pemilih saya jujur saja banyakkan kalangan menengah ke bawah. Kebanyakan mereka pengguna motor. Ya kita nggak mau dong malah dirugikan rakyat menengah ke bawah. Kira-kira begitu. Nanti malah tidak memilih Anda lagi begitu ya. Ujung-ujungnya. Baik, kita harus break lagi. Nanti kita bicara soal kalau tujuan utamanya adalah mengurai kemacetan, lalu harus dipersiapkan titik-titik begitu ya. Kan tujuan selanjutnya adalah membuat masyarakat beralih begitu, tidak menggunakan motor lagi tapi moda transportasi. Apakah moda transportasi umum? Apakah itu bisa dilaksanakan? Kita akan kembali saat lagi.